Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan bahas tentang the conics ya. The conics itu artinya irisan kerucut ya. Nah, the conic as a section of a cone ya. Irisan kerucut itu sebagai bagian dari sebuah kerucut gitu ya. If a line A aksen, jika sebuah garis A aksen, A ke A aksen, jadi kita bisa lihat gambar yang ada di sebelah ya. Di sini ada garis yang menghubungkan dua titik, yaitu A dengan A aksen. Making an angle, ya, si garis ini itu membentuk sudut theta ya dengan sumbu Y. Nah, ini theta ya. Jadi dia membentuk sudut sebesar theta dengan sumbu Y. Nah, jika garis ini is revolve ya. Revolve itu maksudnya diputar ya. Diputar di sekitar sumbu Y sedemikian sehingga si tetanya itu konstan. Kebayang nggak? Maka nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Gitu ya. Jadi kalau garis A dengan A aksen yang membentuk sudut theta dengan sumbu Y, kemudian kita putar 360 derajat di sekitar sumbu Y dan si tetanya itu konstan, maka kita akan menghasilkan bentuk seperti ini, 3 dimensi seperti ini, iya kan? A surface known, nah si permukaan yang terbentuk ini dikenal dengan right circular cone. Kerucut yang circular itu maksudnya bawahnya itu lingkaran, right itu di sini artinya yang tegak lurus ya. Jadi puncak dari kerucut dengan alasnya itu tegak lurus gitu. Karena ada juga yang nggak tegak lurus seperti yang ini di gambar yang bawah ya, oblique cone. Jadi dia miring gitu ya, kerucutnya miring, alasnya lingkaran tapi puncak dari kerucut dengan alasnya itu tidak tegak lurus ya. Nah, yang dimaksud di sini adalah yang right circular cone ya. Di kerucut yang circular yang bawahnya itu lingkaran dan right tegak lurus gitu ya. Nah, si garis A aksen ini itu disebut dengan generator ya atau pembangkit yang menghasilkan kerucut ini ya, atau right circular cone tadi ya. Titik O itu disebut dengan vertex or apex of the cone. Titik O ini disebut dengan vertex atau apex itu puncak lah ya, puncak dari kerucut ini ya. Puncak dari kerucut ini of the cone. Dan sumbu Y-nya itu disebut dengan sumbu dari si kerucut ini ya. Sumbu Y yang vertikal ini disebut dengan sumbu dari kerucut ini. Kalau dengar cone kalian pernah familiar kan ya, kayak ice cone gitu. Es krim yang bawahnya itu cone ya, kerucut gitu kan. Atau ada topi ya, apa namanya? Atau ada juga alat buat masak ya, bentuknya kerucut, cone. Nah, the vertex ya, si vertex itu yang titik O ini, yang puncaknya ini, dia itu membagi ya, divides the entire generated surface. Dia membagi permukaan yang dihasilkan keseluruhan menjadi dua bagian ya. Ada bagian atas dan bawah, dan masing-masing itu disebut dengan nap. Istilahnya nape ini, nap ya. Oke. The nap conic section. Nah, nama dari ya irisan kerucut atau sederhananya konik aja gitu ya, supaya simple konik aja, itu maksudnya irisan kerucut ya. Is given, oke. Nah, bentuk dari irisan kerucut, jadi irisan kerucut itu sebenarnya kita mau mengiris gitu si kerucut ini pada bagian tertentu gitu ya.
dan hasilnya itu nanti irisan kerucut gitu ya. Dan bentuk irisan kerucutnya itu bergantung pada the position of the cutting plane, bergantung pada posisi bidang pemotongnya ya, bidang yang memotongnya itu di mana terhadap si generatornya. Generator itu yang A aksen tadi ya, A aksen. Nah di sini nih, jika bidang potongnya itu melewati titik vertex yang O, maka ada 3 kemungkinan, yaitu bisa menghasilkan sebuah titik kalau si bidangnya ini ya jadi kalau dia kalau si bidang potongnya, bidang potong tuh yang kotak ini ya, jadi kalau si bidang potong ini melewati titik O vertex ya, maka hasilnya itu adalah sebuah titik pada gambar yang pertama ya. Kalau tapi bisa juga ketika melewati titik vertex, hasilnya itu berupa one straight line, hasilnya berupa sebuah garis lurus. Kalau si bidang potongnya ini mengiris si generatornya ya, si generator AA gitu. Atau bisa juga yang ke arah sini sebenarnya ya kan, hasilnya itu jadi persamaan, jadi satu garis lurus. Atau bisa juga hasilnya itu berupa 2 garis lurus yang berbeda ya, 2 distinct straight lines. Misalnya kalau kita memotong si kerucutnya itu dengan cara seperti ini, lihat dia tetap melewati titik vertex tapi memotongnya seperti ini, maka hasilnya akan menjadi 2 garis lurus ya. Ada yang ini ke sini, ada juga yang dari sini ke sini ya, ya kan? Ada dua garis yang dihasilkan kalau memotongnya seperti ini. Oke, itu yang dimaksud dengan irisan kerucut di sini. Nah, kemungkinan lain kalau tadi kan kalau si bidang potongnya itu melewati titik vertex ya. Sekarang gimana kalau tidak melewati titik vertex? Itu ada beberapa kemungkinan ya. Jika si bidang potongnya itu tegak lurus dengan sumbu si kerucutnya, lihat bidang potongnya ini garis horizontal ya, membentuk horizontal, artinya dia tegak lurus dengan sumbu Y sebagai sumbu dari kerucutnya, and doesn't contain the vertex, dan tidak melewati si puncak ya, maka yang kita hasilkan adalah sebuah lingkaran ya kan. Jadi kalau kita mengiris kerucutnya dengan cara seperti ini, hasilnya lingkaran. Kemungkinan lain, kalau si bidang potongnya itu sejajar dengan si generator ya, dan tidak melewati titik puncak, sejajar, ini generatornya ini, lihat bidang potongnya ini sejajar ya, gradiennya sama dengan si generator, maka it intersect only one nap. Maka si bidang potongnya itu hanya berpotongan, hanya melewati satu nap ya. Ya bisa yang atas, bisa juga yang bawah ya. Dalam contoh ini dia hanya memotong si nap bagian bawah, ya kan? Dan irisan kerucut yang dihasilkan itu disebut dengan parabola. Tahu gak ya parabola ya? Sama seperti grafik fungsi x kuadrat misalnya, itu bentuknya parabola. Nah seperti ini, ya kan? Oke, ini kemungkinan yang berikutnya. Nah kemungkinan berikutnya itu elips ya. Nah jika si theta ini kan sudut antara generator dan sumbu dari kerucutnya ya, theta itu. Dan jika si bidang potongnya itu memotong sumbu Y sebagai sumbu dari kerucut dengan sudut yang lebih besar dari theta dan tidak melewati vertex, maka irisan kerucutnya disebut dengan elips gitu. Jadi kalau kita lihat
si bidang potongnya ini agak miring, ya, dan kemiringannya itu membentuk sudut yang lebih besar daripada sudut theta, ya, ya kan? Kalau apa namanya? Ya karena dia semakin jauh dari sumbu Y, ya, kan itu bidangnya itu agak ke kanan, ya. Semakin menjauh dari sumbu Y berarti kan sudut yang dihasilkannya lebih besar, ya kan? Nah maka hasilnya elips. Nah elips itu bentuknya seperti oval kayak gini, ya. Dan kemungkinan yang terakhir yaitu hiperbola. Nah jika si bidang potongnya itu memotong kedua naps, ya, baik yang atas maupun yang bawah, dan tidak melewati vertex, maka irisan kerucutnya disebut dengan hiperbola, ya, atau hyperbola. Nah jadi gambarannya seperti ini, dia tidak memotong vertex, hasilnya ada dia memotong dua nap atas dan bawah, dan ini disebut dengan hiperbola, ya. Dan this curve has two open branches, ya. Dan kurva ini mempunyai ya dua cabang, ya, ada bagian atas dan juga ada bagian bawah. Nah yang akan kita pelajari di bab ini ada tiga, ya, tiga irisan kerucut. Yang pertama parabola, yang kedua elips, dan yang ketiga hiperbola, ya. Pertemuan hari ini kita akan bahas parabola terlebih dahulu, ya. Nah, tapi sebelum kita bahas tentang parabola, kita lihat dulu definisi umum dari sebuah irisan kerucut, ya. Jika sebuah titik, jika setiap titik dari sebuah himpunan yang diberikan memenuhi kondisi, di mana jarak dari titik tersebut dari sebuah titik tetap dengan jarak dari titik tersebut ke sebuah garis tetapnya itu konstan, maka itu disebut dengan irisan kerucut, ya, dengan irisan kerucut. Nah, mungkin ini istilah kalimatnya dulu, ya, kalimatnya dulu. Nanti kita lihat ilustrasinya, ya. Kita lihat ilustrasinya. Kalau tadi kan irisan kerucut itu dari sisi geometris, ya, bagaimana parabola terbentuk, bagaimana elips terbentuk, dan bagaimana hiperbola terbentuk. Nah, dan di sini ada satu definisi, ya, bahwa sebuah irisan kerucut itu didefinisikan sebagai himpunan titik-titik, ya, himpunan titik-titik yang memenuhi kondisi ini. Jarak dari setiap titik yang ada pada irisan kerucut dengan satu titik tetap yang nanti disebut dengan fokus, dengan jarak dari setiap titik tersebut ke sebuah garis tetap nanti akan disebut dengan directrix, itu konstan, gitu, ya. Oke. Nah ini the fixed point. Nah titik tetap yang dimaksud itu disebut dengan fokus, dan garis tetapnya itu disebut dengan directrix, gitu, ya. Dan yang disebut dengan konstan di sini artinya dia punya rasio yang konstan, yang itu disebut dengan eccentricity, ya, dari irisan kerucut dan dinotasikan dengan E. Oke. Nah di sini jika E-nya sama dengan 1, ya, jika eccentricity-nya itu sama dengan 1, maka koniknya itu disebut dengan parabola, ya. Jika E-nya kurang dari 1, maka si koniknya disebut dengan elips, dan jika E-nya lebih besar dari 1, maka koniknya disebut hiperbola, ya. Nah bagaimana kalau lingkaran? Lingkaran itu sebenarnya bagian dari konik juga, ya. Dan kalau lingkaran si E-nya itu sama dengan 0, gitu, ya, sama dengan 0. Tapi kita nggak akan bahas lingkaran, ya, karena kita sudah bahas bab sebelumnya tentang lingkaran, ya. Kita akan bahas 3 irisan kerucut yang lain, ya. Oke. Nah, coba kita lihat ilustrasi tentang parabola ini. Dan di sini ada hubungan sama istilah-istilah yang tadi kita sebut, ya.
Nah, definisi ya. Jadi kalau orang matematik disuruh mendefinisikan parabola gimana sih? Gitu ya. Apa itu parabola? Susah nggak? Gitu. Nah, inilah definisi dari parabola. Sebuah parabola itu adalah himpunan titik-titik di mana setiap titiknya itu memenuhi kondisi ini. Its distance from a fixed point, jarak dari titik tersebut ke sebuah titik tetap yaitu fokus, sama dengan jarak dari titik tersebut ke sebuah garis tetap yang disebut dengan directrix gitu ya. Coba lihat gambar parabola ini ya. Parabola itu katanya himpunan titik-titik ya. Kan garis parabola ini tiada lain adalah himpunan titik-titik ya. Yang saling berdekatan gitu ya, himpunan titik-titik gitu. Misalnya kita pilih 2 titik ya, atau kita pilih 1 titik dulu deh, titik P. Lihat, titik P ini berada dalam parabola. Ya kan? Bagian dari titik yang ada dalam parabola. Dan parabola itu isinya kan himpunan titik-titik di mana setiap titik yang ada dalam parabola itu memenuhi satu kondisi di mana jarak dari titik tersebut, dalam hal ini berarti jarak dari titik P ke titik tetap yang disebut dengan fokus, F inilah titik fokusnya ya. Jadi jarak dari P ke F is equal to ya, berarti nilainya sama dengan jarak dari titik tersebut ke directrix. Directrixnya kan garis yang ini nih. Directrix itu berupa persamaan garis lurus. Jadi jarak dari P ke F sama dengan jarak dari P ke D gitu ya. D di sini adalah proyeksi ya, proyeksi dari titik P menuju ke directrix ya. Bisa dipahami? Nah, begitupun yang Q ya. Kalau kita milihnya titik Q, berarti jarak dari Q ke F sama dengan jarak dari Q ke directrix. Gitu ya, nilainya sama. Dan begitupun kalau kita milih titik yang lain. Kita pilih titik yang lain dimanapun yang ada dalam directrix, maka memenuhi syarat yang tadi disebut ya. In other words, dengan kata lain, jika P ini adalah sembarang titik yang ada dalam parabola, maka ini rasio ya, perbandingan pakai pembagian nih. Rasio antara jarak dari F ke P dibagi dengan jarak dari D ke P itu sama dengan 1 atau sama dengan E. Sama dengan 1 lah. Kan kalau nilainya sama, kalau kita bagi kan hasilnya 1 ya. Ya enggak? Jadi kalau jarak dari F ke D 5, jarak dari D ke P juga 5, kalau kita bagi kan 1 ya. 1 itu artinya ya jaraknya sama, ya kan? Sebagai konsekuensi dari jaraknya sama. Atau ini yang di bawah ini ya, FP sama dengan jarak dari D ke P. Dan 1 di sini itu adalah nilai eksentrisitasnya, eksentricity-nya ya. Tadi kan syarat dari parabola itu nilai E-nya sama dengan 1 ya. Rasio antara FP dengan DP-nya sama dengan 1. Oke. Sebuah parabola itu simetris terhadap garis yang melalui titik fokus yang tegak lurus terhadap directrix. Oke. Jadi katanya parabola ini itu dia simetris terhadap sebuah garis yang melewati titik fokus dan dia tegak lurus dengan directrix. Berarti tiada lain adalah garis ini ya. Ya enggak? Garis yang tengah ini. Ini yang disebut dengan sumbu dari parabola. Jadi parabola ini tuh dia simetris dengan sumbu itu, di mana dia tegak lurus dengan directrix ya. Tegak lurus itu berarti membentuk sudut 90 derajat ini ya, siku-siku. Ya kan? Oke, sampai sini dulu ada yang mau tanya? Bisa dipahami? Betul, directrix itu pasti tegak lurus dengan sumbu ya. Ada pertanyaan lain?
atau mengkonfirmasi? Kalau nggak ada saya lanjutnya. Ini ada penjelasan istilah ya. Jarak dari titik fokus ke direktrix itu dinotasikan dengan 2A. Maksudnya jarak dari F ke direktrix itu sama dengan 2A. Kenapa 2A? Atau awalnya gini, jarak dari fokus ke vertex itu A, sebesar A ya. Jarak dari F ke V, kalau misalnya jarak dari F ke V itu A, maka jarak dari F ke direktrixnya itu 2A. Kenapa 2A? Karena jarak dari F ke V atau dari V ke F sama saja dengan jarak dari V ke direktrix. Iya nggak? Masih ingat nggak konsep tadi? V itu kan dia tuh vertex ya. Tapi dia itu kan salah satu titik dari parabola, ya kan? Berarti dia memenuhi syarat yang tadi. Masih ingat ya? Setiap titik yang ada dalam parabola, jarak dari titik tersebut ke fokus sama saja dengan jarak dari titik itu ke direktrixnya. Masih ingat nggak yang tadi? Ya kan? V itu kan bagian dari parabola, berarti memenuhi syarat tersebut. Kalau misalnya jarak dari V ke F itu A, berarti jarak dari V ke direktrixnya juga A. Berarti jarak dari fokus ke direktrixnya itu 2A. Ya enggak? Oke. Nah ini the point, titik di mana parabolanya itu memotong sumbu dari parabola itu disebut dengan vertex ya, atau puncaknya ya. Nih jarak dari fokus ke vertex itu A ya. Oke, di poin yang ketiga nih, a chord through the focus. Chord itu bisa diterjemahkan sebagai garis ya. Garis yang melalui fokus itu disebut dengan focal chord atau garis yang melalui fokus ya. Vokal ini bentuk adjektif dari fokus gitu ya. Vokal, fokus itu ya masih satu akar yang sama ya. Di focal chord itu berarti si garisnya melewati fokus ya. Chord itu sebenarnya gini, chord itu adalah garis garis yang menghubungkan dua titik dalam parabola. Gitu. Misalnya gini, kita tarik garis dari P ke Q. Itu disebut dengan chord. Garis yang menghubungkan dua titik dalam parabola. Ya. Tapi kalau si chordnya itu melewati titik fokus, itu disebut dengan focal chord. Misalnya, si P ini, si garis dari F ke P ini kita panjangkan sampai sini nih. Sampai dia bertemu dengan titik lagi dalam parabola, ya. Kita panjangin ke sini. Itu jadi focal chord namanya. Karena dia itu, kenapa disebut chord? Karena dia menghubungkan dua titik dalam parabola. Kenapa disebut focal chord? Karena dia melewati titik fokus. Jika si focal chordnya itu tegak lurus dengan sumbu dari parabola itu, maka itu disebut dengan latus rectum dari parabola. Nah, latus rectum itu garis yang ini nih. Ini kan focal chord, ya kan? Kenapa disebut focal chord? Karena menghubungkan dua titik dalam parabola dan melewati titik fokus. Tapi yang ini itu spesial, namanya itu khusus, namanya itu latus rectum. Karena dia itu tegak lurus dengan sumbu dari parabolanya. Ngerti ya? Itu disebut dengan latus rectum. Ya. Nah, dari definisi parabola dan juga definisi dari A, jarak dari vertex ke fokus ya, A, maka panjang dari latus rectumnya itu adalah 4A. Di panjang dari garis ini, panjang dari sini ke sini, itu adalah 4A katanya. Tahu nggak kenapa 4A?
Gimana Irma? Jarak dari direktrix ke F kan itu 2A, berarti dari F ke yang itu pasti 2 kali. Oke. Betul. Betul dari situ ya. Kan gini ya. Misalnya kita pilih satu titik dalam parabola di sini nih. Ya kan, di ujung dari latus rectum ya. Berarti jarak dari ujung latus rectum ini ke F sama dengan jarak dari titik ini ke direktrix ya. Ya kan? Jarak dari ujung latus rectum ini ke direktrix kan sama aja kayak dari F ke direktrix ini ya kan? Ya enggak? Karena dia sejajar dan panjangnya sama ya kan? Ya enggak? Dan kita tahu dari F ke direktrix ini 2A, berarti dari F ke ujung dari latus rectum ini 2A, ya kan? Bayang enggak? 2A. Jadi kalau dari F ke ujung latus rectum ini 2A, berarti yang ke bawah juga 2A. Makanya kalau dijumlahin jadi 4A gitu. Jadi panjang dari latus rectum itu adalah 4A. Oke. Any line segment from the focus. Oke. Garis apapun, segmen garis apapun dari fokus ke sebuah titik dalam parabola itu disebut dengan focal radius. Ada yang disebut dengan focal radius ya, garis yang menghubungkan fokus dengan titik manapun dalam parabola. Misalnya dari F ke P itu disebut dengan focal radius ya. Karena itu jarak dari fokus ke sebuah titik dalam parabola ya. Dari F ke Q itu juga disebut dengan focal radius ya. Ya, radius itu mungkin selama ini erat dalam lingkaran ya. Tapi dalam parabola juga ada istilah radius. Jadi kayak jari-jari ya. Kan ada diameter, ada jari-jari gitu ya. Dan fokus ini dianggap sebagai titik pusat dari si parabola, sama kayak lingkaran lah konsepnya. Jadi ini tuh focal radius ya. Oke, itu istilahnya aja. Oke, terkait istilah ini ada yang mau nanya? Kalau F ke V berarti focal radius juga. Betul, F ke V itu focal radius juga ya, karena dia menghubungkan fokus dengan sebuah titik dalam parabola. Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, kita lihat contoh ya. Cari sebuah persamaan dari irisan kerucut yang atau di mana garis ini, garis 2x min 3y plus 6 sama dengan 0 itu adalah direktrixnya. Jadi kalau kita gambarkan seperti yang gambar ini ya. Ini adalah garis 2x min 3y plus 6 sama dengan 0. Katanya ada sebuah parabola yang direktrixnya adalah ini. Dan dia mempunyai titik min 1, min 2 nya ini sebagai fokusnya. Ini, min 1, min 2 ini sebagai titik fokus. Dan eccentricity-nya itu 1. Sebenarnya di soalnya nggak disebutin parabola ya kan, tapi karena eksentrisitasnya itu sama dengan 1, kita tahu bahwa itu adalah parabola gitu ya. Nah, karena S sama dengan 1, maka kita tahu bahwa irisan kerucut yang dimaksud adalah parabola ya. Jika kita misalkan titik P, X, Y ini adalah titik sembarang pada irisan kerucut, ini nih P ya, X, Y, kita nggak tahu koordinatnya, pokoknya X, Y. Misalnya titik P ini adalah titik sembarang dalam irisan kerucut, F ini adalah fokusnya, min 1, min 2, dan D itu adalah proyeksi dari P ke direktrix ya. Maka berdasarkan definisi dari parabola, ini ya, rasio antara F ke P dengan D ke P itu sama dengan 1 ya. Atau jarak dari F ke P itu nilainya sama dengan jarak dari D ke P. Benar ya? Nah, jarak dari F ke P itu apa? Jadi kita urai satu-satu ya.
Jarak dari F ke P itu apa? Nah, jarak dari F ke P itu kita gunakan konsep jarak antara dua titik. Masih ingat ya di yang akar apa? Ya, akar delta X kuadrat plus delta Y kuadrat, ya kan? Nah, hasilnya adalah ini. X plus 1 kuadrat ditambah sebenarnya atau gini, akar dari X1 min X2 kuadrat gitu ya, ditambah Y1 min Y2 kuadrat gitu kan. Atau dibalik juga boleh, X2 min X1 kuadrat sama aja hasilnya. Jadi kenapa di sini X plus 1? Karena X dikurangi min 1 ya, jadinya plus gitu ya. Terus kenapa di situ Y plus 2? Karena Y dikurangi min 2. Jadi Y plus 2 ya. Inilah jarak antara dua titik ya. Itu jarak dari F ke P. Nah, sekarang apa jarak dari D ke P? Kalau kita lihat di gambar ini, jarak dari D ke P itu kita lihat lagi konsep jarak dari titik ke garis. Masih ingat ya? Jarak dari titik ke garis ya. Jarak dari titik ke garis itu kan sama dengan, caranya itu gini, kita tinggal masukkan titiknya itu ke persamaan garisnya dibagi dengan panjang dari vektor yang tegak lurus dengan garis tersebut gitu ya. Kita masukkan X, Y ke persamaan garis ini, ya berarti hasilnya masih sama ya, masih 2X min 3Y plus 6 ya kan, karena kita cuma mengganti X dengan X, mengganti Y dengan Y ya kan, jadi sama aja. Makanya di sini pembilangnya 2X min 3Y plus 6 ya kan, dibagi dengan akar 13. Akar 13 ini dari mana? Akar dari A kuadrat plus B kuadrat ya. A nya kan 2 ya, B nya min 3 ya, dari persamaan garis ini. Jadi 2 kuadrat 4 min 3 kuadrat 9 ya, jadi akar 13 ya. Setelah kita menuliskan ini, jarak dari F ke P sama dengan jarak dari D ke P. Berarti kita tulis dalam persamaan ini ya. Yang ruas kiri ini jarak dari F ke P, yang ruas kanan ini jarak dari D ke P ya kan. Nah, gimana kita menyelesaikan persamaan ini? Squaring both sides ya. Jadi kita kuadratkan kedua ruasnya, kedua sisinya. Ruas kiri kuadratkan, akarnya akan jadi hilang ya. Tidak hanya hilang, kita jabarkan ini. Atau awalnya hilang dulu lah. Setelah hilang baru kemudian dijabarkan ya. X plus 1 kuadrat itu kan hasilnya ini ya, X kuadrat plus 2X plus 1 ya. Y plus 2 kuadrat itu hasilnya Y kuadrat plus 4Y plus 4. Saya nggak usah nguraikan ya, karena ini konsep dasar ya. Nanti kalau yang belum paham silahkan pahami, nyusul. Oke. Nah, yang ruas kanan juga dikuadratkan ya. Dikuadratkan. Kalau ada pecahan dikuadratkan, berarti atasnya dikuadratkan, bawahnya juga dikuadratkan ya. Kalau bawahnya dikuadratkan, akarnya jadi hilang, jadi 13 ya. Nah, yang atasnya dikuadratkan, ini harus dihitung ya. Ada yang bawa spidol nggak? Nah. Oh, ada itu ya. Coba cek dulu, ada nggak? Habis. Maaf, penghapus kuning. Ya, ini saya hanya menguraikan sedikit aja ya, barangkali ada yang belum ngerti caranya. Sorry. 2X min 3Y plus 6 ya. Kalau dikuadratkan itu sama aja kayak gini kan.
ya. Sekarang ke suku kedua, min 3Y kali ini, kali ini, dan seterusnya lah ya. Saya nggak usah menguraikan. Kebayang ya? Hasilnya jadi, nah 4x kuadrat, nah itu dari sini ya. Ini udah digeser-geser ya. Kenapa 9y kuadrat? Ini datangnya dari mana gitu ya? Jadi kalau ini diteruskan, dijabarkan, nanti akan ketemu suku-suku ini dan ini mah digeser aja ke depan ya. Oke ya, ngerti ya? Nah, silakan uraikan sendiri. Kemudian karena di ruas kanannya pecahan, supaya tidak ada pecahan berarti ruas kiri kali ya, semua ruas kali 13 ya. Ruas kiri kali 13 hasilnya jadi ini. Ruas kanan kali 13 jadi hanya tinggal pembilangnya ya. Setelah itu kita pindah ruaskan semuanya ke kiri, terus kita ya hitung ya suku-suku yang samanya. Dan ini adalah hasilnya. Jadi ini adalah persamaan apa? Parabola yang memenuhi syarat yang tadi ya. Persamaan parabola yang memenuhi syarat yang tadi. Oke, yang dicari kan persamaan parabola ya kan. Bentuknya miring ya. Jadi kayak sudah lebih kompleks ya. Mungkin kalau yang pernah dipelajari waktu SMA ada yang dia biasanya sejajar ya, atau enggak? Atau pernah yang miring juga? Oh, enggak belajar juga? Enggak belajar? Parabola? Oh, oke. Sorry. Oke. Jadi ini yang Oke. Ini ada checkpoint. Tapi checkpointnya nanti belakangan aja ngerjainnya ya. Saya akan lanjut dulu maksudnya materinya. Nanti tetap ngerjain. Saya lanjut dulu ya. Nah, kita masuk ke persamaan sederhana dari parabola. Misalkan X sama dengan min A, ini adalah directrix, dan F A,0 ini adalah fokus dari sebuah parabola, maka vertexnya itu, puncak seperti parabola itu ada pada titik asal ya. Jadi waktu kita bahas lingkaran, itu kan ada persamaan sederhananya ya, lingkaran. Nah, dalam parabola itu juga ada persamaan sederhana. Dan persamaan sederhananya itu ketika titik puncak dari parabolanya itu berada pada the origin ya, berada pada 0,0. Kalau lingkaran kan disebut sederhana ketika titik pusatnya ada di 0,0 ya. Nah, kalau parabola vertexnya yang di 0,0 gitu. Nah, kalau misalnya X sama dengan min A nih, ini adalah directrixnya ya. X sama dengan min A itu garis vertikal atau horizontal? X sama dengan min A, kalau digambarkan garisnya gimana? Vertikal ya. Vertikal, dan lokasinya ada di sebelah kiri sumbu Y atau sebelah kanan sumbu Y? Sebelah kiri dari sumbu Y ya. X sama dengan min A itu kan negatif ya. Berarti directrixnya ada di sini dan titik puncak dari parabola ada di 0,0. Karena parabola itu harus sumbu parabolanya itu terus tegak lurus dengan directrix, berarti kemungkinan parabolanya itu terbuka ke kanan ya. Kebayang? Parabolanya membuka ke kanan. Iya kan? Karena directrixnya ada di sebelah kiri sumbu Y, iya kan? Ya, kalau digambar ini min A gitu ya. Nah, ini kan directrixnya ya. Dan titik fokusnya ada di A,0.
A,0 itu misalnya di sini ya. Ini F ya. Nah, dan titik puncaknya ada di 0,0 ya. Gitu. Jadi dia membuka ke kanan. Gitu. Membuka ke kanan. Misalkan P, X, Y ini adalah sembarang titik dari parabola yang sifat-sifatnya ini, jarak dari F ke P sama dengan dari D ke P sesuai dengan syarat dari parabola, di mana D-nya itu adalah proyeksi dari P dengan direktrix, maka kondisi ini terpenuhi. Ya, kondisi ini terpenuhi. Atau kita misalkan aja ya, misalnya X, Y itu di sini gitu ya. Ini adalah titik P, X, Y gitu ya. Dan D itu adalah proyeksi dari titik P dengan direktrix ya. Maka terpenuhi persamaan ini. Ya, konsepnya kan jarak dari F ke P itu apa? Masih ingat tadi? Jarak antara dua titik ya. Jarak antara dua titik yang akar dari X ya. X min A gitu ya. X min A kuadrat ditambah Y min 0 kuadrat kan gitu ya. Ini kan hasilnya apa? X min A kuadrat ditambah Y kuadrat gitu ya, yang ada di ruas kiri itu sama dengan X plus A. Dari mana X plus A? Itu jarak dari D ke P ya. Jarak dari D ke P itu kan sama saja dengan jarak dari titik ke garis ya. Garis yang ini itu kan X sama dengan A. Konsep dari jarak dari titik ke garis itu kita tinggal masukkan X, Y ini ke persamaan garisnya sebagai pembilang, ya kan? Atau gini, sebenarnya persamaan garisnya itu kan, atau gini, kita ubah karena ini persamaan garisnya sangat sederhana ya. Sama saja dengan konsep ini. D itu kan bisa kita analisis koordinatnya ya. Ya gak? D ini koordinatnya apa? Kalau titik ini X, Y, koordinat D apa? Min X, Y. Apa? Bukan min X, min A, Y. Iya nggak? Kan ini yang min A. Ini Y. Sama aja dengan jarak dari antara dua titik ya dalam konsep ini ya, karena sederhana. Jadi jarak dari D ke P itu sama dengan, oke, kalau kita pakai konsep ini ya, akar apa? X plus A ya. X plus A kuadrat ditambah Y min Y kuadrat ya. Y min Y kuadrat kan 0 ya. Ya kan? Jadi 0-nya kita nggak usah tulis. Jadi hanya X plus A kuadrat. Kalau ini dikuadratkan terus diakarkan kan hasilnya jadi X plus A ya. X plus A. Nah ini ada mutlak. Oke. Jadi ruas kiri sama dengan ruas kanan ya. Tahu ya persamaan ini dari mana ya? Squaring both sides, jadi dengan cara yang sama seperti contoh yang tadi ya. Maka hasilnya jadi seperti ini ya. Ruas kiri kalau dikuadratkan hasilnya jadi ini ya. X kuadrat min 2AX itu penjabaran dari ini ya. X min A kuadrat tambah Y kuadrat.
Yang ruas kanan kalau dikuadratkan jadi ini ya, x kuadrat plus 2x plus a kuadrat. Kalau kita pindah ruaskan karena ada suku yang sama ya, ini x kuadrat jadi hilang ya. Yang tersisa hanya y kuadrat. Dari mana 4x? Nah, ini min 2x pindah ke kanan ya, jadi positif. Jadinya 4ax ya. Yang a kuadrat hilang ya, 0. Jadi inilah hasilnya, y kuadrat sama dengan 4ax. Persamaan ini menggambarkan parabola di mana verteksnya ada pada titik asal dan fokusnya ada di titik a, 0 dan itu berada pada sumbu x. Ya kan? Fokusnya ada di sumbu x ya, a, 0. Nah, if we had chosen, kalau dalam bahasa Inggris diterjemahkan nih, seandainya tadi itu kita memilih fokusnya itu min a, 0 gitu ya. Kalau tadi kan kita memilih fokusnya a, 0. Gimana kalau kita memilih titik fokusnya min a, 0? Min a, 0 itu ada di sumbu apa? Sumbu x atau sumbu y? Tetap di sumbu x, tapi ada di sebelah kiri ya, sebelah kiri dari sumbu y. Dan direktriksnya itu adalah x min a sama dengan 0. X min a sama dengan itu berarti sama saja dengan x sama dengan a ya. Ya enggak? X sama dengan a itu berarti ada di sebelah kanan dari sumbu y ya. Nah, jadi kalau digambarkan, nah, ini misalnya a gitu ya. Ini adalah direktriksnya, x sama dengan a. Kemudian titik fokusnya ada di a, 0 gitu ya. Ini f-nya. Jadi seandainya tadi itu kita memilih fokusnya di sini dan direktriksnya adalah ini, maka persamaan parabolanya akan menjadi itu y kuadrat sama dengan min 4ax. Jadi kalau gini, persamaan sebelah kanan itu kan puncaknya ada di sini ya. Jadi gambar parabolanya jadi membuka ke kiri ya. Ya enggak? Jadi membuka ke kiri. Dan kalau membuka ke kiri, persamaannya jadi ini y kuadrat sama dengan min 4ax. Gitu. Masih ingat a itu apa? A? Ya, jarak antara dari fokus ke vertex ya. Jarak dari fokus ke vertex ya. Itu a. Oke. Ketika fokusnya itu, misalnya fokusnya kita pilih yang lain ya. Fokusnya itu adalah 0,a pada sumbu y. 0,a itu ada sumbu y ya. Di atas ya. 0,a. Dan direktriksnya itu y plus a sama dengan 0. Berarti y sama dengan min a ya. Kalau y sama dengan min a itu garisnya vertikal atau horizontal? Horizontal ya. Jadi kalau x sama dengan konstanta berarti itu garisnya vertikal. Kalau y sama dengan konstanta berarti garisnya horizontal ya. Jadi kalau diilustrasikan gambarnya ya, 0,a itu ada di atas ya, fokusnya di sini. Kemudian ini adalah min a ya. Kemudian direktriksnya itu adalah y sama dengan min a. Berarti si parabolanya dia membuka ke atas ya. Membuka ke atas. Maka persamaan parabolanya x kuadrat sama dengan 4ay. Dan jika fokusnya ada di 0, min a, berarti ada di bawah sumbu x ya.
dan direktriksnya y min a sama dengan 0, berarti y sama dengan a ya, garis horizontal dan di atas sumbu x, maka persamaan parabolanya akan menjadi seperti ini, x kuadrat sama dengan min 4 ay. Dari mana rumus-rumus ini? Sebenarnya caranya sama saja dengan bagaimana cara kita menurunkan rumus ini, ya kan? Masih ingat tadi cara menurunkan rumus ini itu kita misalkan ada sebuah titik P dalam parabola, kemudian ada D sebagai proyeksi ke direktriksnya, ya tinggal gunakan cara yang tadi, ya kan? Nanti kalian akan menghasilkan penurunan dari ketiga rumus yang lain ini, ya. Baik itu yang parabolanya membuka ke kiri, membuka ke atas, dan juga membuka ke bawah parabola. Jadi ada 4 parabola ya. Nah itu yang sederhana ya. Yang sederhana itu ketika vertexnya ada di 0,0. Nah gambarannya seperti ini ya. Jadi kalau kita amati, kalau parabolanya membuka ke kiri atau ke kanan, itu persamaan parabolanya y kuadrat ya. Y kuadrat sama dengan, berarti itu cirinya dia bisa ke kiri atau ke kanan ya, atau titik fokusnya ada di sumbu x, ya kan? Kalau dia membuka ke kanan, berarti nilainya positif ya, nggak ada tanda negatifnya. Kalau membuka ke kiri berarti ada negatifnya, gitu ya. Dan kalau titik fokusnya ada di sumbu y, artinya parabolanya bisa membuka ke atas atau membuka ke bawah, maka persamaan parabolanya x kuadrat sama dengan, gitu ya. Yang kuadratnya itu x-nya, gitu. Dan kalau membuka ke atas berarti tandanya positif, kalau membuka ke bawah ini negatif, gitu. Ada yang mau tanya sampai sini? Kalau nggak ada, kita lanjut. Cari persamaan sederhana parabola yang titik fokusnya di 0,-2. 0,-2 itu ada di sumbu y, di bagian bawah dari sumbu x, ya. Udah, informasi yang kita punya hanya itu. Titik fokusnya ada di 0,-2. Nah, karena puncaknya itu ada di 0,0, dari mana kita tahu puncaknya 0,0? Karena dari soalnya persamaan sederhana ya. Puncaknya berarti di 0,0. Karena puncaknya 0,0, maka nilai A-nya sama dengan 2. A itu kan jarak dari puncak ke vertex ya. Jadi nilai A itu nggak ada istilah negatif ya. A itu hanya jarak ya. Jarak itu berarti ya berapa selisihnya ya. Dari O ke F ini kan 2 ya. Jadi nilai A-nya sama dengan 2. Maka si parabolanya must open downward. Ya pasti parabolanya membuka ke bawah. Kan nggak mungkin ya titik fokusnya ada di bawah sumbu x, parabolanya membuka ke atas, ya kan? Nggak mungkin nggak? Mungkin nggak? Titik fokusnya ada di bawah sumbu x, tapi parabolanya membuka ke bawah, mungkin nggak? Kalau dia sederhana, nggak mungkin ya, karena titik puncaknya harus di 0,0, pasti dia membuka ke bawah, betul? Maka kalau membuka ke bawah, nah masih ingat tadi ya, kalau fokusnya ada di sumbu y dan dia membuka ke bawah, maka persamaannya x kuadrat sama dengan min 4ay ya. A nya tadi kita tahu 2, jadi min 4 kali 2 itu min 8. Maka persamaan parabolanya x kuadrat sama dengan min 8y. Bisa difahami nggak?
Ya, karena A-nya 2, berarti persamaan direktriksnya Y sama dengan 2 ya. Dia pasti ada di atas sumbu sumbu X ya kan. Terus dari mana ini koordinat 4, min 2 ini? Masih ingat tadi 4, min 2 dan min 4, min 2 ini disebut apa nih garis ini? Apa coba? Latus rectum ya. Namanya latus rectum. Oke. Dari mana 4? Kenapa koordinat yang kanan ya? Kenapa koordinatnya 4, min 2? Dari mana 4? Karena jarak dari fokus titik A ke titik apa itu kita dirawat. Direktrik 2 tambah 2 4. Betul, 2 tambah 2 4, betul. Gampang ya, belajar geometri mah penjumlahan 2 tambah 2. Oke. Ya, jarak dari fokus ke direktriks itu kan tadi 2A ya. Nah, 2A dan A-nya itu 2, 4 gitu. Jadi ini juga 4. 4, min 2 ya. Min 2-nya ya karena dia sejajar dengan titik F ini ya. Y-nya min 2 ya. Dan sebelah kirinya min 4, min 2 karena dia negatifnya ya. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada checkpoint. Coba kita lihat satu-satu ya. Fokusnya ada di 1,0. Berarti ada di sumbu X atau sumbu Y? Sumbu X, ya kan? Dan direktriksnya X sama dengan min 1. Ini mau terbuka ke kanan atau ke kiri? Ke kanan atau ke kiri? Ke sini. Ke kanan atau ke kiri? Ke kanan ya? Ke kanan kan? Setuju? Nah, kita lihat nomor 2. Fokusnya di min 3,0 dan direktriksnya X min 3 sama dengan 0. Ini ke kanan atau ke kiri? Ke kiri. Nomor 3. Ini terbuka kemana ini nomor 3 ini? Ada yang atas, ada yang bawah. Ke atas ya? Gimana yang memilih ke bawah? Setuju nggak? Ke atas ya? Kalau nomor 4 kemana? Nah, karena kita tahu dari analisis ini mana yang ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, tinggal dimasukkan ke rumus yang tadi ya. Iya kan? Tadi kan ada rumusnya. Jadi gampang. Coba nomor 5 ya. Fokusnya ada di sumbu Y dan kurvanya melewati titik 8, min 3. Dari sini bisa kelihatan nggak parabolanya membuka kemana? Fokusnya ada di sumbu Y dan dia melewati titik 8, min 3. Si parabolanya itu melewati titik ini.
sini? Kemana ke sini? Membuka kemana? Parabolanya membuka kemana? Gini, kalau titik fokusnya ada di sumbu Y, ada dua kemungkinan ya. Membuka kemana? Titik fokusnya ada di sumbu Y. Ya. Ini, lihat nih. Kalau titik fokusnya ada di sumbu X, contohnya ini atau ini, iya kan? Dia bisa buka ke kanan atau ke kiri, iya kan? Kalau nomor 5 ini kan titik fokusnya ada di sumbu Y. Cuma kita belum tahu di atas atau di bawah. Pokoknya ada di sumbu Y. Berarti dua kemungkinan ya, membuka ke atas atau ke bawah. Oke. Hanya ada dua kemungkinan itu. Nah, di sini ada informasi berikutnya. Dia tuh melewati titik 8,3 itu ke atas atau ke bawah? Kenapa? Oh. Karena 8,3 itu ada di bawah gitu. Ada di kuadran berapa? Kuadran 4 ya. Gak mungkin dilewati oleh parabola yang membuka ke atas, ya nggak? Bener nggak? Ya, nggak mungkin dilewati oleh parabola yang membuka ke atas. Jadi parabolanya membuka ke bawah, ya kan? Kalau yang nomor 6 gimana nih? Parabolanya membuka ke mana? Kenapa ke kiri? Ada di kuadran 2 ya. Dan dia nggak mungkin dilewati oleh parabola yang membuka ke kanan ya. Oke. Tapi itu bukan jawaban dari pertanyaan ini ya kan. Itu baru menganalisis awal ya. Parabolanya membuka kemana ya. Yang dicarikan cari persamaan sederhananya gitu ya. Oke, latihannya nanti ya, saya terusin dulu. Bagian yang ketiga, latus rectum ya. Tadi kita tahu bahwa latus rectum itu adalah a focal chord. Garis yang chord itu garis yang melalui apa? Dua titik dalam parabola. Vokal itu berarti melewati titik fokus. Dan disebut latus rectum kalau si vokal chordnya itu tegak lurus dengan sumbu ya. Sumbu apa? Sumbu dari parabola ya. Sumbu parabola itu bisa sumbu X, bisa juga sumbu Y ya, tergantung pada parabolanya ada di mana ya. Makanya di sini bahasanya tegak lurus terhadap sumbu ya. Nggak disebutin sumbu apa, sumbu X atau sumbu Y, karena parabola itu sumbunya bisa sumbu X, bisa juga sumbu Y ya kan. Nah, parabola yang ada di gambar ini persamaannya itu Y kuadrat sama dengan 4AX, karena dia membuka ke kanan ya. Tadi kan ada rumusnya. Kemudian persamaan garis yang berisi latus rectum dari parabola ini adalah X sama dengan A ya. Jadi gini, persamaan garis yang melewati atau yang menggambarkan latus rectum ini adalah X sama dengan A ya kan? Benar nggak? Kalau direktriksnya X sama dengan min A maka persamaan yang melewati latus rectum ini adalah X sama dengan A. Betul? Titik fokusnya berapa sih parabola ini? Titik fokusnya? Koordinatnya berapa? A, 0. Ya enggak?
A,0. Dan latus rectum kan syaratnya harus melewati fokus, ya kan? Berarti si latus rectumnya ini bisa digambarkan dengan X sama dengan A ya. Kan X sama dengan A itu berarti garis vertikal ketika X-nya sama dengan A ya. Ya kan? Berarti yang ini. Gitu. Dan kalau kita selesaikan persamaan X sama dengan A ke dalam persamaan parabolanya dengan persamaan parabola. Jadi gini, kita ceritanya mau mencari titik potong antara antara persamaan yang latus rectum ini dengan parabola. Kita mau mencari titik potongnya di mana? Karena titik potong itu adalah koordinat titik ujung dari latus rectumnya, ya kan? Atau gini, sebelum kita menyelesaikan itu, misalnya nih, seandainya kita punya seandainya kita tidak menggunakan cara ini, ya. Sebenarnya kita bisa tahu koordinat latus rectum itu otomatis ya. Kayak gini, kenapa ini koordinatnya A,2A? Ya, karena koordinat X-nya itu mengikuti koordinat X dari titik fokus, ya kan? Dan koordinat Y-nya mengikuti panjang dari fokus ke direktrix. Iya enggak? Kan panjangnya 2A ini. Dari fokus ke direktrix ya. Kan dari fokus ke puncaknya A, dari puncak ke direktrix juga A ya. Jadi panjangnya ini 2A. Dan itu akan sama dengan panjang ini ya, A,2A. Jadi sebenarnya tanpa menurunkan rumus ini, kita sebenarnya bisa mengetahui koordinat dari latus rectum ya. Jadi ini A,2A dan yang bawahnya A,-2A. Gitu ya. Tapi kalau kita pakai rumus ini, sebenarnya titik potong antara garis dari latus rectum dengan persamaan parabola ini, titik potong itu sama halnya dengan menyelesaikan sistem persamaan, gitu ya. Kalian pernah belajar mungkin di aljabar linear kan ada sistem persamaan linear ya, ya nggak? Kalau ada dua persamaan linear, kemudian kita mau menyelesaikan dari sistem persamaan linear itu tiada lain adalah mencari titik potong antara kedua grafiknya, gitu. Ya. Mencari titik potong antara kedua persamaan itu, gitu. Secara geometrinya ya, secara geometri solusi dari sistem persamaan linear atau sistem persamaan apapun, nggak harus linear, itu tiada lain adalah titik potong antara grafiknya, gitu. Di dalam hal ini juga sama ya, koordinat dari latus rectum itu adalah titik potong antara persamaan garis dari latus rectumnya dengan parabolanya, gitu ya. Persamaan garis dari latus rectumnya itu adalah X sama dengan A untuk parabola yang membuka ke kanan ini, dan persamaan parabolanya Y kuadrat sama dengan 4AX. Kalau kita mau ini kan ada dua persamaan ya, X sama dengan A dan Y kuadrat sama dengan 4AX, ya kan? Ada dua persamaan. Kita mau mencari solusinya. Dan mencari solusi dari kedua persamaan ini bisa pakai beberapa cara ya. Bisa pakai cara substitusi, bisa pakai eliminasi dan seterusnya ya. Di aljabar linear mungkin pernah pelajari. Nah, karena ini persamaannya sederhana, kita pakai substitusi aja, ya kan? Nilai X itu sama dengan A. Jadi kita substitusikan ke persamaan parabola ini bahwa nilai X itu sama dengan A. Jadi persamaan parabolanya jadi Y kuadrat sama dengan 4A kuadrat. Ya enggak? Karena A kali A ya. Y kuadrat sama dengan 4A kuadrat itu hasilnya Y sama dengan plus minus 2A. Jika dua ruasnya kita akarkan, ya kan? Ruas kiri jadi Y, ruas kanannya jadi
Kenapa ada plus minus? Hah? Ya karena bisa positif bisa negatif ya. Akar dari 4 itu bukan 2 tapi plus minus 2 ya. Karena minus 2 kalau dikuadratkan juga hasilnya 4 gitu. Jadi kenapa munculnya di sini ada plus minus 2A ya. Jadi koordinat dari Y-nya itu di sini ada 2 berarti ya. Bisa yang positif berarti 2A, bisa juga yang negatif min 2A yang bawah. Ngerti ya? Ini kalau latus rectum yang parabola membuka ke kanan. Nah, di contoh ini lihat parabolanya membuka ke atas ya. Beda dengan di sini. Tapi nggak masalah. Nanti kita bisa lihat kemiripannya ya. Diskusikan persamaan parabola ini. Dan gambarkan grafiknya. Diskusikan di sini tuh artinya katanya, pokoknya ulas parabola ini, sifat-sifatnya dan seterusnya ya. Nah di sini discuss means, didiskusikan di sini itu artinya kita cari koordinat dari vertexnya di mana, koordinat dari fokus, dan titik ujung dari latus rectum dan juga direktrixnya ya, gitu ya. Jadi pokoknya semua yang berhubungan dengan parabola ini kita cari, gitu ya. First, pertama kita tulis persamaan parabolanya itu dalam bentuk seperti ini. X kuadrat sama dengan 25/4Y. Tahu dari mana? Ya. Pindah ruaskan yang Y-nya ke kanan, terus semua ruasnya dibagi 4. Gitu ya, hasilnya ini ya. Oke. Sehingga 4A-nya sama dengan 25/4. Atau gini, ketika X kuadrat sama dengan 25/4Y, kita tahu kalau di depannya, kalau di sebelah kirinya X kuadrat, berarti ada 2 kemungkinan ya. Parabolanya membuka ke atas atau ke bawah. Tapi kita lihat tandanya di sini, positif atau negatif ya. Karena nilainya positif, berarti parabolanya membuka ke atas, gitu ya. Kan sebenarnya persamaan awalnya itu apa? X kuadrat sama dengan 4AY, ya enggak? Benar? X kuadrat sama dengan 4AY. Berarti di sini 4A itu sama dengan nilainya 25/4, ya enggak? Makanya di sini 4A itu sama dengan 25/4. Oke? Ya enggak? Atau A-nya sama dengan 25/16. Dari mana 25/16? Dikali kedua ruas dibagi 4. Jadi ini 4-nya jadi kali 4 ya, 16. Oke. Karena vertexnya ini ada di titik asal, maka parabolanya membuka ke atas. Dan titik fokusnya di mana sih koordinat dari titik fokus? Kan koordinat titik fokus itu 0,A kalau dia membuka ke atas ya. Ya kan? Kalau dia membuka ke atas, koordinat titik fokusnya itu adalah 0,A. Karena kita udah cari tahu A-nya tadi, berarti koordinat titik fokusnya 0,25/16. Oke? Titik ujung dari latus rectumnya itu adalah ini. Nah, ini dari mana 25/8? 2 kali A ya. Benar enggak? 2 kali 25/16. Hasilnya kan tadi koordinat dari latus rectum itu 2A, oh. Nah, ini tergantung ya. Kalau dia membuka ke kiri atau ke kanan. Oh ya, sorry. Kalau ini membuka ke kanan berarti koordinat latus rectumnya A, 2A dan A, min 2A ya.
Tapi kalau dia membuka ke atas, koordinatnya dibalik ya. Bukan A,2A, tapi 2A,A. Ya enggak? Bener gak? Kenapa nilai Y-nya tetap? Kan dia harus sejajar dengan ini ya kan? Si Y-nya tetap kan? X-nya yang diganti dengan 2A. Benar? Dan yang satunya lagi negatifnya min 2A, A. Benar? Sepertinya ada yang masih bingung. Gara-gara pecahan. 2 kali 25/16 itu 25/8. Benar gak? Iya, betul. I 25/8 ini adalah 2A, 25/16 ini adalah A. I 2A, A dan min 2A, A. Persamaan direktriksnya apa? Persamaan direktriks itu kan Y sama dengan min A. Kalau dia membuka ke atas. Ya enggak? Jadi hasilnya di sini Y sama dengan min 25/16. Nah, sekarang coba bayangkan parabolanya membuka ke bawah. Ya. Titik fokusnya apa? Kalau membuka ke bawah. Koordinat titik fokusnya 0, min A. Benar gak? Setuju yang lain? Kalau parabolanya membuka ke bawah, titik fokusnya itu 0, min A. Iya kan? Berarti latus rektumnya ada yang di kanan, ada yang di kiri titik ujungnya. Iya gak? Koordinat dari latus rektumnya apa yang di kanan? Yang di kanan berarti Buka ke bawah, titik fokusnya ada di berapa ini? 0, min A ya. Nah, latus rektumnya kan ini ya, dan ini. Nah, apa koordinatnya? Koordinat ini apa ini? Apa? 0,2A. Min. Apa? Apa ayo? Apa? Yang pasti ini koma min A ya. Ya kan? Oh, berarti 2A. iya. Yang pasti ininya min A, benar kan? Koordinat Y-nya min A karena dia harus sejajaran ini, Y-nya nggak berubah ya. Ini apa? 2A, min A, ya kan? 2A, min A. Kalau yang di kiri apa? Min 2A, min A, ya, min 2A, min A. Min 2A, Min A. tetap koma min A kan? Ya. Iya enggak? Iya. Bayang. Oke. Cek poin 3. Ini adalah slide terakhir. Dan yang dikerjain latihan sekarang yang ini aja. Cek poin 3. Discuss. Nah, bahasanya discuss ya. Berarti cari titik koordinat apa aja tadi? Titik vertex, fokus,
latus rectum dan directrixnya ya. Di sini sebenarnya di sketch ya, suruh gambarin tapi nggak apa-apa, nggak usah juga. Atau gambaran kasarnya juga nggak apa-apa. Silahkan dicoba biar lebih paham. Oke, silakan.